Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa qad ta'adzana biziyadati liman syakar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد, yang saya hormati, saya muliakan pengurus Masjid Raya, orang-orang tua kami, para buya, para guru, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan lisan kita ini dengan mengucapkan lafaz yang mulia, yang dengannya kita meninggikan asma Allah setinggi-tingginya, yang lafaz ini pun Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah mengajarkannya di dalam kitab sucinya. Alhamdulillah, segala pujian. Namun dalam bahasa Arab, pujian itu bukan hanya diungkapkan dengan lafaz alhamdu. Ada lagi al-madhu, al-thana'u, al-ijlalu, wat-tamjidu, dan banyak lafaz yang bermakna pujian. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ketika dia memujinya di dalam surah yang paling mulia? Dalam Al-Quran dia pilih lafaz alhamdu. Maka mufassirin menjelaskan bahawa alhamdu itu adalah al-madhu wat-tamjidu ma'al mahabbati wat-ta'zim. Bahwa alhamdu itu artinya adalah pujian, namun pujian yang diiringi dengan al-mahabbati wat-ta'zim, rasa cinta dan pengagungan ta'zim kepada yang dipuji. Karena di antara orang yang memuji, maka ada kalanya pujian itu hanya sebatas lisannya. Bukankah dalam pergaulan sesama manusia, terkadang si fulan memuji si fulan, tapi di balik pujiannya itu ada makna yang kadang-kadang lain. Ada makna cemoohan, walaupun lafaznya pujian. Oleh itulah ulama balaghah mengenal istilah al-madhu bima yushbihu adh-dhamm. Pujian tetapi mengandung makna celaan. Ketika seorang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka betul-betul pujian itu datang dari hatinya, disertai dengan rasa cinta dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembalikan roh kita pada subuh hari ini ke dalam jasad kita, terbangun dalam keadaan merasa aman di dalam rumah kita sendiri, di tengah keluarga kita, di lingkungan kaum muslimin yang insyaAllah baik, di negeri kita yang aman dan damai. Dalam keadaan tersebut kita masih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, terbangun, maka hal pertama yang kita lakukan adalah mensucikan diri, kemudian hendak mengingat Allah, memulai hari dengan salat subuh berjamaah. Maka rasanya tak ada ungkapan yang lebih patut kita ucapkan untuk mensyukuri itu semua kecuali dengan pujian yang Allah sukai. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam takkan lupa dan takkan pernah bosan senantiasa kita kirimkan, karena memang kita berjarak dengan Rasulullah. Senantiasa kita hadiahkan karena memang Rasulullah menerima hadiah dan tak menerima sedekah. Dan senantiasa kita ucapkan karena salawat itu merupakan bagian dari zikir dan merupakan sebaik-baik zikir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin bisa membuktikan cinta dan setia kita kepadanya. Kaum muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan kajian yang bertitik tolak berdasar pada sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman, iman itu bid'un wa sab'una syu'bah, ada 70 sekian cabang. Tidak disebutkan 71 kah, 72, 73, 75 ya. Kata-kata bid'un artinya 3 sampai 9. Bisa 73 sampai 79 secara bahasa. Maka kita terjemahkan ada 70 sekian cabang. Dari cabang yang 70 lebih tersebut, a'laha la ilaha illallah, maka yang paling tinggi, yang paling utama dan merupakan pokok asas bagi iman adalah la ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah maka iman itu tidak ada. Ya, tidak ada. Seperti yang dibaca oleh imam ketika kita salat subuh tadi, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau tidak ada la ilaha illallah, masih ada kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, maka semua amal itu dia menjadi sia-sia. Wa adnaha, yang paling rendah adalah imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan jalan siapa? Syurahul hadis menjelaskan adalah jalan yang dilewati oleh kaum muslimin. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Kaum muslimin muslimat, berbicara masalah iman, maka masalah ini adalah permasalahan yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim. Karena dengan imanlah kemudian itu menjadi kunci keselamatan dan jaminan kebahagiaan untuk hidup di dunia dan di akhirat. Namun bukankah iman ini pun perlu kita ilmui, perlu kita pahami dengan benar, dan perlu kita sempurnakan. Dan salah satu cara terbaik untuk melengkapi, menyempurnakan iman itu adalah dengan mengetahui asalnya, pokoknya, kemudian cabang-cabangnya. Oleh itulah Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, beliau dari hadis yang satu ini kemudian mengumpulkan atau menulis kitab yang dia beri judul Al-Jami' li Syu'abil Iman. Imam Abu Bakar Al-Baihaqi dari kalangan muhaddithin, ya, orang-orang ahli hadis. Maka dia mengumpulkan hadis-hadis tentang cabang-cabang keimanan ini dalam kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman, ya, sampai berjilid-jilid tebalnya, hanya dari satu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-iman, apa itu iman? Ya, kita mengaku dan kita bangga ketika kita disebut sebagai orang-orang beriman, ya.
Tapi apa itu iman? Secara bahasa, maka al-iman huwa tasdiq. Iman itu adalah membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia sampaikan dari Rabb-Nya. Itu sederhananya. Tapi ternyata kalau kita kupas lagi, maka iman itu tak sekedar tasdiq. Makanya kemudian ulama akidah merumuskan dari kesimpulan-kesimpulan hadis-hadis dan nas-nas Al-Quran bahwa iman itu bukan sekedar membenarkan di dalam hati, bukan hanya sekedar membenarkan, namun ada lagi syarat-syarat, ada lagi rukun-rukunnya, dan ada nanti lagi cabang-cabangnya yang kesemuanya itu menjadi suatu keutuhan yang disebut dengan iman. Maka iman itu bisa utuh, tapi bisa pula dia tak utuh. Kalau pokoknya yang tidak ada, maka orang keluar dari iman, bukan dia beriman lagi. Lalu kalau yang tidak ada adalah cabang-cabangnya, kita lihat cabang ini cabang yang wajib atau cabang yang mustahab. Maka semua itu kemudian jika dia utuh, itulah kemudian al-iman atau al-mu'minu kamilul iman, orang mukmin yang sempurna imannya. Maka dari itu ulama mengatakan al-imanu qaulun bil lisan. Iman itu memang harus diucapkan dengan lisan. Iqrarun bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Ya, tentu wan nutqu bisyahadataini u'tubira liman qadar, ya, adalah nutqu, mengucapkan iman itu, mengikrarkannya itu memang syarat, tapi bagi yang mampu. Maksudnya adalah mampu dia memang berbicara. Kalau memang tidak bisa berbicara, bisu, maka tidak wajib baginya. Kemudian ya, yang kedua, tasdiqun bil qalbi, memang dari hatinya dia meyakini tanpa ragu-ragu. Al-yaqin, ya, yang menghilangkan ragu-ragu. Kemudian setelah itu wa amalun bil arkan atau wa amalun bil jawarih, yang dia ucapkan itu diyakininya di dalam hati, maka dibuktikan dengan amal perbuatan. Tanpa tiga hal ini, maka iman itu tidaklah sah. Bukan kita katakan tidak sempurna, tapi memang tidak sah. Mari kita tengok satu persatu orang-orang yang tidak menyempurnakan imannya, kemudian imannya ini menjadi tidak sah. Nabi SAW tadi mengatakan bahwa iman 70 sekian cabang, yang paling tinggi la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini pertama diucapkan dengan lisan. Kalau tak diucapkan, maka seseorang tidak bisa kita katakan beriman, walaupun dia beramal saleh, walaupun dia membela agama ini dengan harta dan nyawanya. Ada contohnya. Siapa? Ada seseorang yang dahulunya ikut membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkorban harta bahkan nyawanya, tapi memang sampai akhir hayatnya dia tak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam hatinya dia memuji Rasulullah dan memuji agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah paman Rasulullah, Abu Talib, ayah dari sahabat Nabi yang mulia Ali ibnu Abi Talib ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sirah menjelaskan Abu Talib ini paman kandung Nabi. Artinya antara Abu Talib dengan Abdullah ayah Nabi itu seayah seama.
Sementara Hamzah, sementara paman-paman yang lain termasuk Abu Lahab itu satu ayah tapi lain amak ya. Maka Abu Talib ini siapa dia? Rasulullah lahir ayahnya sudah tiada, lahir dalam keadaan yatim. Kemudian diasuh oleh ibunya, diasuh oleh ibunya sampai usia 6 tahun ya, sampai usia 6 tahun. 6 tahun meninggal ibunya, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Berusia 8 tahun kakeknya pula wafat. Maka sejak umur 8 tahun Nabi SAW diasuh oleh pamannya Abu Talib dari umur 8 tahun. Dan terus diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Abu Talib. Bahkan dia dimuliakan, dia disayangi oleh pamannya ini seperti anak kandungnya, bahkan lebih. 8 sampai dia usia 25. Siapa yang melamarkan Khadijah untuk Rasulullah? Abu Talib. Usia 25 terus ya, sampai Nabi berusia 35. Peristiwa banjir di Mekah, kemudian batu Hajar Aswad berpindah dari tempatnya dan Rasulullah yang mengembalikannya dalam kisah yang masyhur. Sampai Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40. Maka orang yang pertama beriman itu adalah istrinya Khadijah. Namun setelah itu adalah sepupunya yang dia asuh, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali masuk Islam ini, maka tentu terlihat oleh ayahnya Abu Talib. Dan dia tanya, "Wahai anakku Ali, saya tidak pernah melihatmu dan juga anak pamanmu itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak pernah saya lihat kalian ini sujud kepada Lata dan Uzza, berhala-berhala di Mekah. Dan kadang kalian salat beribadah dengan gerakan-gerakan yang tak aku kenali," kata Abu Talib. Maka kata Ali yang masih kecil waktu itu, dia jelaskan, innahu dinul Islam ya abati. Itu adalah agama Islam wahai ayahku, yang dibawa oleh anak pamanmu itu, yaitu Muhammad SAW. Dan dia tanya-tanya apa yang diperintahkannya, apa yang diajaknya. Dia mengajak kepada kejujuran, wasilatul arham, berbuat kebaikan. Kata Abu Talib, "Wahai anakku, ilzam ibna ammik." Terus ikuti dan bela sepupumu itu, anak pamanmu itu. Begitu ridha dia kepada agama yang dibawa Nabi Muhammad, yang lebih tegas. Abu Talib itu memuji agama Nabi Muhammad di dalam bait-bait syairnya. "La'alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah." Aku telah tahu, kata Abu Talib, bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad itu adalah sebaik-baik agama. Ya, sebaik-baik agama. Kalaulah bukan karena dia khawatir akan dicela oleh kafir Quraisy, maka dia akan mengikuti agama Muhammad. Artinya di sini apa? Ada di dalam hatinya. Tasdik itu ada. Ya, mengindikasikan dia memiliki tasdik, tidak menyalahkan, bahkan membenarkan agama Nabi Muhammad SAW. Apa yang kurang? Yang kurang adalah dia tak pernah mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir hayatnya. Kok berani kita mengatakan seperti itu? Tak mungkin tak berani Rasulullah menyebut paman Nabi. Inyo mengasuh Nabi dari umur 8 sampai 40 jadi Nabi, sampai Nabi berusia 50 tahun. Berarti dari umur 8 sampai 50, 42 tahun. Dialah ayah Rasulullah. Termasuk dia yang menikahkannya dengan Khadijah. Lalu berani kita mengatakan dia tidak sampai mengucapkan la ilaha illallah sampai mati? Kalau awak tidak berani awak. Tapi
Dijelaskan oleh sahabat Nabi yang menyaksikan peristiwa kematian Abu Talib itu sendiri, dalam hadis yang juga sahih, bahawa ketika Abu Talib lamma hadaratul wafah, ketika dia telah sakaratul maut, maka datang Nabi kepadanya. Datang Nabi dan melihat pamannya dalam keadaan sudah terbujur sakit lemah. Dia mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, ashhadu laka indallah, maka akulah yang akan menjadi saksimu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu kuncinya, la ilaha illallah. Tadi kita katakan Abu Talib sudah menunjukkan indikasi kuat ada tasdik di dalam hatinya. Apa lagi yang menghalangi Abu Talib untuk mengatakan la ilaha illallah di detik-detik terakhir dari kehidupannya? Ya. Rawi hadis ini menjelaskan, hampir saja Abu Talib itu mengatakan la ilaha illallah, tapi tak jadi. Kenapa sampai tak jadi? Dijelaskan bahawa ketika Abu Talib sakaratul maut, datang Rasulullah, tapi di sampingnya pula ada dua orang kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Jadi dua orang inilah yang mengganggu Abu Talib sampai tak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Inilah bahayanya kalau berkawan dengan orang tidak baik, apalagi di hari-hari tua. Abu Talib ini tidak berkawan dengan Abu Jahal, ya. Di zaman jahiliyah mungkin, tapi setelah dakwah Islam, Abu Talib membela Nabi, Abu Jahal memusuhi Nabi. Tapi apa? Mereka masih mengira Abu Talib ini tidak pernah meninggalkan agama lama bagi kafir Quraisy. Dan kita berfikir tentu tak ada lagi yang bisa menghalangi Abu Talib untuk beriman, mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Tapi Abu Jahal itu sangat mengerti isi hati Abu Talib ini. Dari segala hal yang tidak akan dipedulikan lagi oleh Abu Talib, dia tahu satu hal yang akan menghalangi Abu Talib untuk mengatakan la ilaha illallah. Apa dia katakan? Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kau sekarang ingin meninggalkan agama ayahmu Abdul Muttalib? Itulah yang tidak bisa oleh Abu Talib menolaknya. Orang Arab, terutama Quraisy, itu memuliakan ayah dan nasab mereka. Kakek-kakek mereka itu dimuliakan, hafal mereka nasabnya. Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Kinanah ibnu Khuzaimah ibnu Mudrika ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nazar ibnu Adnan. Hafal nasab sampai 20. Bukan Nabi saja, orang-orang Arab lain pun seperti itu. Nah, ini yang tidak bisa ditolak oleh Abu Talib. Dan celakanya, tahulah Abu Jahal. Maka dia katakan, dia sebut nama ayahnya. Wahai Abu Talib, ayahmu kan Abdul Muttalib itu sudah lama meninggal, jauh sebelum datang dakwah Nabi Muhammad, ketika Nabi masih berusia 8 tahun, ya. Apakah kemudian kakek Nabi ini ahlul fatrah atau dia memang musyrikin Arab? Itu pembahasan lain. Yang jelas dia tidak pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kemudian Abu Talib tidak sanggup dia. Ketika dipancing oleh Abu Jahal, apakah sekarang kamu ingin meninggalkan agama ayahmu Abdul Muttalib? Maka akhirnya dia terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Maka Nabi bersedih sesedih-sedihnya. Sehingga kalau kita baca sirah Nabawiyah, ada tahun yang dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Walaupun sebagian ahli sirah tidak suka menyebut Amul Huzni itu, tapi ya,
dari sejarah indikasinya ada. Memang tahun itu wafat paman Nabi, kemudian istrinya Khadijah. Nabi bersedih, sesedih-sedihnya karena meninggalnya Abu Talib ini belum beriman. Kalau istrinya, alhamdulillah ya, dia sudah meninggal tapi dalam keadaan beriman. Dan bahkan dialah orang yang pertama kali beriman secara mutlak. Ada orang pertama beriman dari laki-laki, Abu Bakar, dari anak-anak Ali bin Abi Talib, kemudian dari budak Zaid ya. Tapi yang mutlak memang dia yang pertama kali beriman, Khadijah. Karena Nabi pulang menerima wahyu itu ketemu istrinya. Tapi pamannya ini belum beriman. Oleh itulah Nabi sedih ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau belum bisa memberikan hidayah pada orang yang engkau sayangi. Bukan kitab-kitab tafsir, maka jumhur mereka mengatakan man ahbabta itu siapa? Abu Talib. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Bukankah kalau kita memahami betapa besarnya nikmat hidayah ini dan Allah berikan kepada kita, bukankah itu menjadi suatu kenikmatan yang tak ternilai harganya? Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, maka Abu Talib ini tasdik ada tapi tak pernah mengucapkan. Sebaliknya ya, dari kebalikan Abu Talib ini ada pula orang-orang mengucapkan tapi tidak ada tasdik di dalam hatinya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang munafikin di Madinah. Bagaimana akar sejarahnya orang-orang munafikin ini? Nabi datang dari Mekah, hijrah membawa para sahabatnya ke Madinah. Di Madinah saat itu ada kaum Aus dan Khazraj ya, yang kemudian kita kenal dengan orang-orang Ansar. Namun dalam kabilah Aus dan Khazraj ini sebelum Nabi datang itu kebanyakan mereka sudah beriman, tapi ada beberapa orang yang belum beriman, termasuklah Abdullah ibn Ubay ibn Salul atau bin Salul, kita mengenalnya Ra'sul Munafikin. Nah, mereka ini ketika Nabi datang ke Madinah belum beriman. Orang-orang yang belum beriman dari kalangan Aus dan Khazraj ini ada dua. Separuh belum beriman karena memang masih ragu-ragu meninggalkan agama nenek moyang. Itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan Nabi di Madinah, melihat Nabi dan para sahabat kaum muslimin, mereka beriman. Tapi ada pula memang orang-orang yang hasad dan iri hati, dan melihat orang Mekah datang hijrah ke Madinah itu, mereka pandang apa orang-orang pendatang yang ingin merebut kota kita di Madinah. Inilah orang-orang munafikin, melawan tidak bisa dan tidak berani, karena Nabi memiliki para sahabat Muhajirin dan Ansar. Tapi ada orang-orang tak beriman, melawan mereka tidak bisa, beriman tidak mau. Akhirnya apa? Dinampakkan beriman, dalam hatinya busuk menyimpan kekufuran. Rasul munafikin ya. Mereka inilah selalu membuat gaduh dakwah Nabi di Madinah. Mereka ini yang menghasut orang Yahudi untuk membunuh Nabi, menghasut kafir Quraisy untuk menyerang kota Madinah. Ya, orang-orang munafikin. Dan mereka ini yang sempat menuduh yang tidak-tidak kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka mereka ya salat ikut. Coba bayangkan. Salat ikut. Imamnya siapa? Nabi. Mendengarkan hadis ikut. Tapi apa? Hati mereka tak pernah beriman. Oleh itulah kemudian Allah bongkar isi hati mereka itu. Allah bongkar isi hati mereka itu, dan Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafikin itu adalah akan berada dalam kerak neraka yang paling dasar. Mengucapkan ada, bahkan ikut salat beribadah, tapi tidak pernah diiringi dengan tasdik dan i'tiqad di dalam hatinya, sehingga imannya itu tidak diterima. Cuma perlu diperhatikan, kita tidak boleh menghukum orang atas apa yang ada di dalam hatinya. Tak tahu tu dari isi hati orang. Bahkan Nabi sendiri tidak mau, walaupun dia sudah diberitahu oleh Allah, tapi ketika mati orang-orang munafikin ini tetap diperlakukan, karena dia kan syahadat, dia ikut salat, diperlakukan seperti kaum muslimin. Tapi Nabi tidak mau
menjadi imam untuk solat mereka. Solatkanlah adik keluarga. Ya. Makanya ada hukuman dalam Islam ini, kalau kita tahu ada orang yang fasik, tidak solatnya, saya ini tidak solat, maka boleh pemuka masyarakat, pemuka agama dan imam itu tidak mau menyolatkannya, itu boleh. Terutama orang yang tidak solat 5 waktu. Matinya kan, solatkanlah adik keluarga. Ya, boleh kita seperti itu. Berdosa awak buyah, tidak kan fardu kifayah. Lah doang menyolatkan, alhamdulillah lah sudah. Ya, sebagai hukuman. Maka apa? Dua hal inilah contoh ada la ilaha illallah, yang satu ada di hatinya tapi tak diucapkan, yang satu diucapkan tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Maka ketahuilah kaum muslimin, katakan la ilaha illallah itu, pahami maknanya, ketahui rukun-rukun dan syarat-syaratnya, kemudian betul-betul kita yakini di dalam hati dan kita amalkan dan kita bawa sampai mati. Bawa la ilaha illallah itu dalam setiap nafas yang kita hembuskan. Memang hidup ini adalah untuk la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang dipuji, yang dicinta, yang ditakuti, yang diharapkan, yang hati kita bersandar kepadanya, yang kita serahkan segala urusan. Maka dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adha, menyingkirkan gangguan dari jalanan kaum muslimin. Dulu duri-duri, kotoran hewan. Maka orang yang beriman, dia tahu jalan ini akan dilewati oleh saudara Islamnya, saudara muslimnya, maka dia menyingkirkan dan membersihkannya. Kalau itu kotoran, maka dia khawatir ya, bahawa nanti kaum muslimin lewat, apalagi ingin pergi salat ke masjid dalam keadaan suci, mereka khawatir akan mengotori, katakanlah pakaian kaum muslimin atau sendalnya, kemudian itu dibawa ke rumah Allah, ke masjid. Maka itu menjadi sifat orang beriman, mau menyingkirkan gangguan dari jalanan kaum muslimin. Maka kalau awak nampak ya, ada sampah di jalan, ada duri, ada yang lain kotoran hewan ya, pandanglah itu bukan hanya sekedar bahawa kita ini ya suka kebersihan, tak. Pandanglah itu bahawa ini adalah salah satu cara untuk membuktikan salah satu cabang keimanan. Ya, mungkin ada jawab, kalau setahun 2 tahun tak pernah dah imatatul adha, tak pernah. Hanya alhamdulillah kampung awak kan jalan-jalan disapu ya, ada petugas-petugas. Tapi kan kadang-kadang masuk komplek-komplek rumah awak lah ya, tidak ada. Kemudian kaum muslimin, kalaupun tak bisa kita imatatul adha, jangan pula kemudian kita yang menyebabkan ada gangguan di jalan itu. Punya ayam, punya kambing ya, pelihara lah elok. Mantap dia punya ayam, punya kambing. Tapi pelihara jen beko ya, jalan tu Allah dah ada cik kambing, cik ayam. Tak apa je dah. Cuma kadang-kadang orang jalan kaki pergi ke masjid. Kalau lelaki-lelaki tak apa dah. Sebagian selalu tinggi, sebagian tak. Yang joleh tak akan TCC dah. Tapi kalau padusi, memang mereka dianjurkan ya, melewatkan pakaiannya dari mata kaki. Lewat tumit. Kan itu pakaian perempuan. Satu mesej di jalan. Taklah mungkin diseng-seng dah. Nampak tu kaki atik dulu kan. Maka jalan harus berasyuh. Tak bisa awak berasyuh, jangan awak yang melodang. Imatatul adha anit tariq. Kemudian kalau kita tidak bisa melapangkan jalanan untuk kaum muslimin, tak bisa awak mewakaf untuk jalan dah, maka jangan pula kita yang menyempitkan jalanan untuk kaum muslimin. Kenapa cara? Ya, itu kadang-kadang sebagian tempat, terutama di jalan-jalanan yang sempit, parkir sembarangan kok. Kan dan parkir depan rumah den sendiri bu ya, tak tiap boleh. Tanya dulu, nya jalan depan rumah apa ada apa punya? Ya, maka kalau itu sampai menghambat, susah orang lewat, ya,
maka kita berdosa. Setiap payah orang lalu, berdosa awak tu. Ni dulu tu tanah Datuk Den, jalan tu. Ya, tanah Datuk Den dulu diwakafkan, kinilah jadi jalan. Ingin dia menghapus pahala kakeknya. Sudah jelas wakaf itu kalau sudah diberikan tidak boleh ditarik selama-lamanya. Namanya saja wakaf. Ya. Ingin dia kembalikan itu kan tanah kami itu dulu. Ingin dia kembalikan milik jadi pribadi. Seolah-olah dia cabut pahala wakaf orang yang sudah berwakaf. Maka kaum muslimin muslimat, ini sangat perlu diperhatikan. Kalau kita tidak melapangkan jalanan untuk kaum muslimin, ajen pula awak yang mengambil sampi. Parkir di depan rumah ini kembalikan kepada uruf ya. Apa uruf warga setempat kita? Kalau memang boleh dan terutama jalan lumayan lapang, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu ramai, silakan, tidak ada masalah. Awak sepakat se-RT, se-RW, kenapa selelo. Tapi tentu yang paling aman, kalau memang masih bisa sejak awal ambil rumah tu sodiong kali, sampai parkir. Tonang hati awak. Ini beko anak-anak main, lagi saujo kan, orang ramai lewat dan lain sebagainya. Ini tak ada orang yang tidak kena. Bukankah kita kadang hari-hari pesta dan segala macam parkir sembarangan ya? Tapi sebisanya kita, kalau kan kita tidak bisa melapangkan jalanan untuk kaum muslimin, jangan pula kita yang menyempitkannya. Hal lain di jalan itu, ya apa, di mana tempat kita sering bersumpah serapah, termasuk buya-buya di jalan saja, kan ya? Awak sayai tidak, awak menyumpah, tapi kalau di jalan kok banyak sumpah serapah palulah. Nyapa sembarang aja orang berjalannya. Jalan orang, jalan awak samanya. Ya. Alhamdulillah ya, maka di antara hak kaum muslimin adalah bahwa kita lapangkan jalannya. Tak boleh motong-motong di jalan ya, boleh apa tak boleh. Aturan lalu lintas itu memang boleh kita memotong, mendahului di jalan. Tapi tentu pakai adab ya. Jangan tagak-tagak awak dan nak copek, nak apa? Nauzubillah terjadi musibah, patah kaki orang atau meninggal, nauzubillah. Bisakah kita kemudian dihisab oleh Allah? Kenapa kamu menabrak si fulan sampai mati, janda, istrinya, yatim, anak-anaknya? Ya Allah, waktu itu saya buru-buru. Buru-burulah kamu masuk neraka. Ya. Maka perhatikan adab-adab. Kalau musibah tak bisa dielakkan, itu takdir ya. Tapi kalau memang kebiasaan saya ini loju mano, ya, maka itu wajib diperbaiki. Karena di antara cabang iman itu ternyata adalah imatatul adha, menyingkirkan gangguan dari jalanan kaum muslimin. Kalau bisa, kalau tidak bisa, jangan pula kita yang membuat ada gangguan di jalanan kaum muslimin. Dan ini yang paling rendah. Kalau yang paling rendah ini tak bisa kita sempurnakan, maka cenderung tidak level 1 payah, tentu level 2 lebih payah. Kalau yang paling bawah, adnaha imatatul adza, yang paling rendah iman itu menyingkirkan gangguan, masih payah adanya. Tentu kita ragu dan khawatir bahwa cabang-cabang iman yang lain itu juga sulit baginya. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Ini pembahasan yang sangat panjang tentunya, rasa malu, bagaimana Islam menerapkan rasa malu, ya, bagaimana Nabi kita adalah orang yang paling pemalu, tapi tidak menghalanginya dari berdakwah, dari bermasyarakat, dari kemudian menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi khatib, ya. Maka letakkanlah rasa malu itu pada porsinya yang sebetulnya ini sangat menarik sekali untuk dibahas lebih mendalam. Karena Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ini kata kunci kaedahnya. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi kalau karena malu terhalang dari ilmu, nak bertanya malu tak jadi dah, tak tentu dah. Ragu hukum agama, berarti itu malu yang salah. Karena Nabi mengatakan rasa malu itu yang benar itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat.
dari 3 yang disebutkan oleh Nabi tadi, maka itu adalah juga bukti bahawa iman itu ada yang qauli, diucapkan seperti la ilaha illallah, ada yang qalbi, dalam hati, amal qalbi seperti rasa malu, dan ada yang merupakan amal jawarih, amal perbuatan anggota tubuh seperti imatatul adz. Maka memang iman itu 3, qaulun dengan lisan, maka iman ya, mulai dari la ilaha illallah yang wajib, yang sunat-sunat ya, berzikir, bertahmid, bertasbih, itu iman semuanya. Amal jawarih ya, salat, puasa, haji, zakat, itu adalah amal jawarih, itu semua adalah iman. Ketika dipalingkan kiblat, semula Nabi di Madinah kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Kalau di Mekah masih di Baitul Maqdis. Cuma kalau Nabi di Mekah bisa dia meletakkan posisi di depannya Ka'bah, di belakang sana Palestina. Kan bisa. Kalau akan di Mekah kan bisa, semua orang aja. Jadinya bisa solat depannya Ka'bah, di belakang situ Palestina. Setelah Nabi di Madinah tidak bisa, Palestina di utara, Mekah di selatan. Tentu berpaling, makanya pembahasan kiblat ke Palestina itu setelah Nabi di Madinah. 16 bulan Nabi salat ke arah Baitul Maqdis Palestina. Setelah itu Nabi salat ke Ka'bah. Dalam ayat awal juz 2 menceritakan hal itu dengan lengkap. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Mufassirin menjelaskan ay salatakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa maksud Allah? Salat kalian ke Baitul Maqdis itu tidak sia-sia, kata Allah. Nah, itu kan ragu para sahabat. Ada orang sudah meninggal dia, hanya salat ke Baitul Maqdis, tidak sempat ke arah Ka'bah. Maka Allah mengatakan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, yaitu salat kalian. Berarti salat dinamakan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang diucapkan dengan lisan, ada yang dengan perbuatan, dan ada yang merupakan amalan hati. Al-khawfu war-raja, rasa harap, rasa takut. At-tawakkul, rasa menyandarkan diri dan berserah diri, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah ibadah hati. Nah, kalau iman ini bisa kita penuhi satu persatu, mulai dari pokoknya, cabang-cabangnya itu kita sempurnakan sampai cabang-cabang yang mustahab, yang sunat-sunat, itulah kemudian darajatul ihsan. Darajah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka itulah kemudian derajat yang bisa diraih oleh seorang mukmin. Seperti kita biasa menyebutnya, ada muslim yang zahir-zahir puasa, salat, zakat, haji. Ada mukmin memang dia imani di dalam hatinya. Kemudian derajat yang tertinggi adalah ihsan. Ma'asyiral muslimin, demikian kajian kita pada subuh hari yang berbahagia ini tentang iman dan cabang-cabangnya. Maka siapa yang mengetahui cabang-cabangnya ini kemudian berusaha menerapkannya di dalam kehidupannya, maka insyaallah taala dia bisa berusaha tidak bisa kita pastikan, berusaha menyempurnakannya sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, kemudian dibangkitkan dalam keadaan beriman dan dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang beriman. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.